Kan saya beberapa menit ingatkan sekali lagi untuk menuntut ilmu supaya Bapak Ibu selama 1,5 jam ke depan itu menjadi bernilai waktunya sebagaimana orang berjihad fisabilillah. Menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi untuk menjadikan kita alim terhadap segala hal. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya jangan pernah ragu, kita hidup di zaman banyak ilmu, tapi tidak banyak yang alim. Inilah yang kita kejar sekarang ya. Kita mulai dari tanya jawab ya. Saya membuka yang pertama ini ada admin jam berapa mulai? Sekarang sudah mulai. Iya, sekarang berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada cara yang bisa saya adopsi dari riset yang dibuat biasanya sampai puluhan halaman bisa dibuat menjadi artikel yang mana total halamannya kurang dari 10? Oh, mudah sekali. Mana Bu Nina? Bu Nina, mana Bu Nina? Ya, Bu Nina, Ibu ya, ya, Prof. sudah pernah masuk rumah Scopus, Bu Nina? Sudah, tapi yang tentang pembahasan ini sepertinya pas saya lagi nggak ngikuti Oh, seminar coba ini. di webinar ya Bu ya? Iya, mohon maaf. Jadi riset itu Ibu sudah punya Ibu riset? Sudah punya. Riset Ibu sudah punya, Ibu ambil yang finding sama riset metode saja. Yang apa, Prof? Risetnya itu ambil yang finding, result sama riset metodenya aja. Jadi riset metode, ini ya Bu, saya share ya. Ya. Ibu tampilkan yang hanya 2 itu aja. Riset metode sama finding. Ambil itu. Jadi tidak meringkas Bu. Jadi paper itu tidak meringkas dari riset. Saya ulang ya. Ibu ya, semuanya nih. Jadi riset bukan ringkasan, paper bukan ringkasan riset. Oke? Supaya kawan-kawan tidak terjebak ya. Kalau meringkas nanti penting semuanya malah nggak habis-habis. Gitu? Nah, oke. Jadi yang diambil adalah hanya riset metode sama finding. Oke. Setelah ketemu riset metode sama finding, kawan-kawan sekarang fokus menjawab 7 pertanyaan. Oke. Nah ini Bu, jawab 7 pertanyaan ini. Oke. Nah, sudah lihat Bu? Belum ada. Oh, belum ya? Ya, Belum memang, ada, Pak. Belum ada. ya memang belum sasar. Coba lihat fokus nggak kita gitu ya, Prof. Iya. Enggak, jangan-jangan saya tanya ditinggal tidur sama itu. Enggak, Prof. Oke ya, Bu ya. Lihat ya, Bu. Nih, saya tunjukkan ya. Jadi, risetnya Ibu letakkan. Ibu kalau bisa enggak usah terjebak, terpaku, terpenjara dengan hasil riset. Ibu hanya menjawab nomor 4 dan 5. Oke? Membuat paper itu dimulai itu, Bu. Nomor 4 dan 5 saja. Oke. Apa nomor 4? Nomor 4 ini hanya menjawab ini. Riset desainnya kualitatif, deskriptif, misalnya. Mix method, misalnya. Kuantitatif, deskriptif, misalnya. Itu. Kemudian populasi, dari 1.000 populasi, tuyul-tuyul di seluruh Indonesia. Maka saya ambil tuyul 10% dengan menggunakan metode proposif sampling surrounding sampling. Nah, gitu loh, Bu. Itu, Bu. Jadi menjawab aja. Kalau itu material berarti mungkin uji lab. Material yang diteliti pada ini adalah daun pohon kenanga misalnya gitu loh Bu. Material gitu. Atau responden yang terlibat aktif dalam riset ini sebanyak bla 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 gitu Bu ya. Menjawab ini what did you do ini aja nomor 4 ini hanya menjawab what did you do. Ibu sudah pernah mendapatkan ini? Belum yang ini. Masa? Screenshot saya terlewat ya. Screenshot Iya, ambil. Udah saya lakukan. Jawab 7 pertanyaan ini ya. Nomor 4 mulai ya. Kemudian instrumen. Riset ini menggunakan instrumen bla 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 bla. Blue. Kita tahu Bu? Interview, observasi, wawancara apa mendalam atau apalah instrumen. Mungkin Google Form, mungkin apa gitu ya. Kemudian prosedur. Dari data yang kita dapatkan maka akan
dianalisis menggunakan triangulasi misalnya, gitu loh Bu. Pokoknya wordingnya dalam riset Ibu apa? Udah jawab tuh. Oke. Nah, ini bisa saja nanti sama untuk paper kedua, ketiga, riset metodenya sama. Nggak apa-apa. Dalam paper itu boleh ada plagiasi. Ini tidak boleh lebih dari 10%, 15%, kan? Nah, terus pending nih. Pending ini, kawan-kawan semuanya, ya, pending ini namanya what result did you get? Bisa gambar, bisa matrik, bisa tabel, bisa hasil wawancara, bisa apa? Terserah. Bisa matrik, bisa model, modul, nah gitu loh Bu. Ya, dia bisa gambar, bisa tabel, terserah. Tapi dia tidak bunyi Bu. Dia biarin aja. Pokoknya itu template nih, Pak. Bu Nina bisa bahasa Jawa, Bu. Saya sedikit campur bahasa Jawa nggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, bisa, Saya? bisa sekali, bisa. Nah, jadi Ibu fokusnya ke sini. Oke? Nah, percepat sama 5. Riset tentang dulu membuat pendahuluan, pokoknya berdarah-darah membuat pendahuluan. Lupakan. Ya, Oke? ya, ya, ya. Sip, sip. Production dulu, berdarah-darah. Lupakan. Ibu ambil cuma 4 sampai 5 saja. Oke? Boleh saya kasih contoh, Bu? Contoh ya. Boleh, boleh. Oke. Ya, terima Ibu, kasih. Bapak, mungkin kalau pertanyaan nanti tidak selesai sampai ada rebu berikutnya ya. Tapi supaya mendalam, boleh saya dalamkan ini, Bu, Pak? Saya Boleh, dalamkan Pak. ya? Saya dalamkan ya? Silakan, Ya. Pak. Boleh banget, Pak. Dari Silakan. pada tahu sedikit merata malah nggak dalam-dalam toh. Dalamkan Ya, ya. Pak, pendalaman dulu aja, Pak. Dalam-dalamnya, Diskusinya Pak. nanti saja, Pak. Ya. Asal Oke. jangan di sumur, Pak. Ada Zoom. Ada Zoom meeting. Oke. Oke, saya lanjut ya. Saya kasih contoh sekarang ya, supaya Bapak Ibu yang ada suara bocor minta tolong untuk ditutup ya. Ya, ini tadi ya. Ini jawab dulu ya 4 itu ya. Sekarang pendingnya nih, saya kasih contoh ya, pendingnya nih. Pendingnya saya kasih contoh nih. Nah, ini misalnya nih. Ini kan ringkasan riset saya, disertasi, ya kan? Ini kan ketemu tabel gambar-gambar nih. Oke. Misalnya nih. Oke ini. Misalnya gambar ini satu nih. Ini kan gambar-gambar ini kan temuan riset toh. Oke. Gambar ini sudah bisa dijual, Bu. Ini gambar ini bisa dijual nih. Oke, ini contoh nih ya. Oke, saya ambil ya contoh ya. Ini saya ambil aja ya. Tak siapkan dulu. Oke, jangan dioret-oret dong. Waduh. Wah, ini siapa yang ngoret-ngoret nih? Nah, saya tutup dulu ya. Biar tidak oret-oretan dulu ya. Jangan dioret-oret. Nanti malah terganggu kan kita ya. Saya buka dulu blank dulu ya. Nah, saya share screen ulang. Nah, udah ya. Ini blank ya. Nah, jadi memulai paper itu, membuat paper jangan introduction, Bu. Sudah, jangan introduction. Ibu jangan pernah membuat rumah dari pinggir pojokan, kemudian terus diplester. Padahal di sana cagak yang sebelah sana belum dipasang. Jangan, Ibu mulai dari kerangkanya. Ya. Ini saya bereskan dulu layout. Ini one. Nah, ini ya. Ini. Temuannya nih, kita ambil ya. Temuannya ini. Nah, kan ini toh. Nah, ini kan temuannya kan. Temuannya kita ambil. Nah, oke, masukkan ke paper sini. Template di sini. Jangan lama-lama. Plung. Nah, itu. Ini gambar kita template ini aja, Bu. Pokoknya template ini, baik. Oke. Template ini dulu. Oke. Setelah itu kita cropping. Nah, gambarnya aja dulu. Ini ya, kita gaya mudah dulu ya. Ya memang mudah kok buat paper itu ya. Oke. Nah, cepret. Oke. Ini kan? Ini pendingnya kan? Kan ini. Nah, tunggu. Ini saya geser sini. Tadi dimulai dari apa, Bu? Nomor 4 toh? 4 itu riset metode, ya toh? Metode. Nah, oke. Riset metode menjawab 4 pertanyaan tuh tadi. 4 pertanyaan tadi loh. 1,
2, 3, 4, gitu. Nah, sekarang setelah itu namanya risal, gitu toh. Risal and discussion. Nah, oke. Nah, salah, tidak masalah. Salah, silahkan engine, ya toh. Risalnya kan ini toh, Bu. Ini kan risalnya toh. Ini risalnya toh. Nah, Ibu hanya nih tampilkan ini, risal ini. Ibu modal ini sudah jadi satu paper, Pak. Tentang pendahuluan itu gampang, oke? Nah, tentang pendahuluan ini tentang apa? Tinggal cari ini kita bicara apa sih? Nah, bicara tentang proses devaluation of power. Nah, ini saya geser dulu ya. Nih, proses devaluation of power dalam pembagian tugas. Oh, oke. Nah, oke. Nih, ini papernya geser sini. Ini apa tadi? Proses devaluation of power dan pendelegasian tugas kepala sekolah. Itu, ya kan? Ini pending ini bisa kita jadikan judul, Pak. Nah, masuk judul ke atas. Oke, judul apa? Nah, oke. Nah, nih proses devaluation of power dalam mendelegasikan tugas kepala sekolah. Oke. Oke. Nah, ini kan model. Ini kan model kan? Ini kan model kan? Ini namanya ditambah aja, Pak, nih. Model. Nah, model proses devaluation power untuk tambahkan, Pak. Untuknya ini signifikansinya tadi, Pak. Kontribusi ya. Untuk pendelegasian tugas kepala sekolah. Pak. Oke. Ini kan bahasa Indonesia kan? Sudah kan? Oke. Nah, setelah itu kawan-kawan semuanya baru bicara tentang introduction, Bu. Introduction. Nah, introduction ini menjawab 4 tadi, Bu. 3 itu. Nah, kita ya. Menjawab nih, Pak. Apa nih? What is known? Ya toh? Ini kopi, Pak. Ini kopi aja, Pak. Kopi. Masukkan di sini. Plung. Ya toh? Ini kan 1, 2, 3, ya toh? Ini 1, 2, 3. Ini introduction. Introduction itu hanya bicara ini aja. Kawan-kawan nggak usah bicara yang lain. Udah, kalau berhalam-halaman sampai 10 introduction misalnya, ya intinya cuma 3 ini sebenarnya. Menjawab 3 itu. Nggak usah yang lain. Oke. Nah, sekarang ayo kita praktekkan. Yo. Kita praktekkan sekarang. Oke. Ini what is known. Kemudian nomor 2, what is unknown. Nah, ini kan tadi judulnya kan pendelegasian tugas kepala sekolah dengan model proses devaluation of power. Oke. Ya, ini what is known-nya ini ya, jawab, Pak, 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini saya buang dulu ya, biar enggak ruwet, biar enggak. Nah, non ya. Saya naikkan. Oke. Nah, kita membuat paper itu, Bapak Ibu harus rasakan namanya anatomi. Lihat nih. Oh, kan anatominya, lihat kan? Anatominya nih. Dari luas, ya, soalnya ya. Ya, dari luas mengerucut. Oke. Luas mengerucut. Oke. Ini dibuat 5 kalimat, Pak. Oke. Ibu bisa menerima, Bu, nih buat kelima kali dari luas mengerucut, oke? Oke. Itu Nah, harus dibuat 5 ya. kenapa kita ingin buat 5? Kalau gini, kenapa dibuat 5 ya? Dan sekarang kalau misalnya ini dibuat cuma 1 kalimat, ini 1 kalimat, ini 1 kalimat. Nah, berarti introduction kok cuma 3 kalimat, kan nggak mungkin toh. Tapi kalau kebanyakan Bapak Ibu keberatan nanti. Nah, kita buat tengah-tengah, kita buat 5 kalimat. Nanti, 5 kalimat misalnya nih. Nih, mulai dari ini kan, nih, delegasi tugas, oke? Ini buat kalimat umum, namanya understanding. Salah satu cara untuk
menjaga kredibilitas, nah, dan akuntabilitas. Nah, misalnya tata kelola sekolah adalah bagaimana Kasek mampu mendelegasikan tugas pokoknya. Itu Bu. Itu loh Bu. Oke. Nah, dari kalimat itu, ini kan namanya understanding contribute kan? Semua orang setuju kan? Betul ya? Oke. Setelah itu kalimat kedua, buat yang mengerucut. Ketiga, buat kalimat mengerucut. Keempat, buat kalimat merucut. Gitu. Tapi ini sudah di luar riset. Risetnya Ibu lepas saja. Risetnya tinggalkan aja. Ibu hanya fokus, saya hanya punya riset metode dan risal tadi. Risal ini. Oke. Kuncinya itu, kita akan menjual ide ini loh. Oke. Ide namanya model devaluation of power. Oke. Ini buat kerucut nanti. Ini delegasi. Nah, ini buat lagi dalam delegasi tugas. Kan gitu Bu. Ya, dalam delegasi tugas berdampak. Delegasi tugas jangan dalam ya. Delegasi tugas berdampak. Misalnya gitu. Dampak pada penguatan kinerja. Nah, komponen organisasi. Iya toh? Jadi kalau ada delegasi kan berarti diberdaya toh, wakil kepala sekolahnya berdaya gitu loh, Bu. Bisa enggak, Bu? Dibuat mengerucut bisa enggak, Bu? Bu bisa membayangkan enggak, Bu? Bisa ya? Bisa Jadi Pak. buat 5 kalimat lagi. Nanti nomor 2 ini juga sama nih, Bu. Ini nomor 2 nih. Oke. Nomor 2 ini what is known. Oke. Nah, nanti juga sama, Bu. Namun gitu, Bu. Namun pada kenyataannya masih ada manajemen sekolah yang dikelola secara sentralistik pada pucuk pimpinan. Gitu Bu. Ini sudah mulai kan Bu? Sudah mulai masalah toh? Pimpinan. Gitu Bu? Sendiri. Ibu bisa menerima enggak? Itu namanya Bisa. gap toh? Iya, Nanti betul dibuat gap-nya. 5. Iya, dibuat 5. Tapi negatif, kalimat negatif, Bu. Bisa, Bu? Jadi dibuat 5 negatif, Bu. Nggak ada yang ngantar karena tadi sempat. Bisa, Bu? Oke. Putus-putus Pak Jo. Putus-putus suaranya. Putus-putus ya Ibu. Nggak ada suaranya. Iya betul, suaranya putus. Jaringannya Jonya jadi Suaranya hilang. Lemahnya error. Mungkin mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. baik. Terputus ya, teman-teman. Terputus, Bu. Pak Jo-nya menghilang karena diserbu kita. Iya loh, ini semangat lagi nih. Ini makanya kemarin kan juga rekamannya agak ada yang Di unmute. Masih unmute. Suaranya nggak kedengaran. Oke, udah ya. Nih. Nah ini saya tethering sama anak saya malah pergi nggak sadar. Oke ya. Nih. Bisa ya Bu ya?
Bu, sama tadi Bu Nina. Lanjut. Nah, lanjut Lanjut. Oke, ya. Pak. Nah, itu ya. Lanjut, Ge, lanjut. Jadi, kawan-kawan semuanya, ini buat ini what is known, what is unknown ini buat 55, Bu. Buat 55. Ini dibuat 5, ini dibuat 5. Ini juga dijawab, Bu. Jawab, ya. How and why should we fill the gap? Jawabannya adalah rasionalitas dan purpose. Oh, rasionalitas dan purpose. Apa artinya itu? Rasional itu alasan. Oh? Ya, secara rasional. Rasionalitas. Misalnya anak saya, Pak, minta uang 10 juta. Wah, rasionalnya apa kan minta 10 juta? Kan gitu, Bu. Ya kan? Harus punya alasan. Oke? Nah, apa alasannya? Kita buat, Bu. Mudah aja. Mudah. Iya. Alasan. Satu. Oke? Ini saya buang ya, nomor 3 ini, biar tidak mengganggu ya. Satu. Nah, alasan itu dibuat pentingnya, Bu. Oh, riset ini penting karena delegasi merupakan alasan mendasar untuk menuju organisasi yang lebih besar. Oh, ya toh? Kalau Bapak Ibu tidak ada delegasi, wes hidupnya akan manajemen tukang cukur terus. Delegasi, mosok kepala sekolah beli semen sendiri. Pernah kan? Uang dipegang kepala sekolah sendiri. Nah, itu namanya delegasi, ya toh? Betul, Bu? Ya, itu. Riset ini penting karena termasuk nih. Selain itu, tambahkan aja, Bu. Delegasi akan memudahkan tata kelola sekolah yang lebih baik. Misalnya, itu rasional toh? Oke, rasional dah. Oke. Bu Nina, oke, Bu. Ya, oke. Nah, terus purpose apa, Bu? Purpose nih? Apa purpose, Bu? Tujuan, ya? Tujuan apa? Riset. Tujuan, dan maka dari itu, gue saja biar enak, Bu, nanti. Maka dari itu, bisa toh? Tujuan riset ini adalah judulnya diambil, Bu. Oke. Copy. Sorry. Oh, sini. Copy, Ctrl C, atau masukkan ke sini. Nah, cekleng. Itu, Bu. Saya beresin dulu ya. Maka dari itu, tujuan dari riset ini adalah menggali model bagaimana proses devaluation of power dapat bagaimana saya beres dulu proses devaluation of power dapat membantu terjadinya delegasi, gitu loh, Bu. Tugas-tugas. Tambahkan supaya beda nih loh, Bu. Nah, gitu loh, Bu. Ini beda tuh, Bu, dengan judul tuh. Beda lah, Bu. Iya. Gitu, Bu. Nah, ini kan sudah jawab, Bu. Ya toh? Ini sudah terjawab. Introduction sudah kejawab. Nah, ini Bapak Ibu jangan pernah melirik hasil riset. Ketika membuat ini, Ibu eksplorasi pikiran sekarang ini. Eksplorasi pikiran sekarang. Ketika dulu membuat introduction berdarah-darah misalnya, atau mencari referensi berdarah-darah misalnya, lupakan. Ibu hanya cukup menjawab ini. Ini bahasa Indonesia saja, tanpa citasi, tanpa referensi. Gitu? Oke? Nah, setelah itu, Bu, ini kan seperti apa ya? Kalau membuat rumah itu anjang-anjangnya, gitu, Bu. Kalau
mau cagak didirikan itu ada bambu-bambunya itu. Ibu Nina bisa membayangkan enggak buat rumah? Oke? Bisa. Setelah cagaknya berdiri, ini dibuang. Ini buang. Itu, Bu. Ini buang. Oke? Ibu, kan sudah berdiri, Bu. Buang tuh, Bu. Oke? Nah, itu, Bu. Buang tuh, Bu. Oke? Oke? Nah, ini kan introduction. Introduction itu hanya menjawab 3 pertanyaan kalau dibuat kalimat 13, Bu. Oke? Nah, setelah itu, ini kan nomor-nomor toh. Buang aja, Bu. Buangnya jangan satu-satu, langsung cekret. Selesai toh? Lalu? Oke? Oke, Bu. Oke? Setelah itu, ini kan kalimat-kalimat toh. Kalimat siapa tadi? Kalimat kita sendiri kan? Nah, terus dipisah. Ting, 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 ting. Betul? Ini juga gitu, pisah. Ting, 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 ting. Gitu? Ketika bisa lagi, Bu. Ting, 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 ting. Oke? Nah, ini kan lubang, Bu. Oke? Lubang tuh, Bu? Diisi apa, Bu? Bu Nina? Ya, Bu? Diisi itu. Referensi Iya, jurnal ya. Diisi apa, Bu? Referensi. Diisi apa, Bu? Q1. Diisi apa, Bu? Citasi. Diisi apa, Bu? Citasi. Q1 terus aja. Ramadan 5 sampai 15 referensi terbaik dunia dan akhirat. Oh, itu. Dunia dan akhirat. Masya Allah, dunia wal akhirah. Sekarang ini, Bu, ini kalimat kita sederhana, tapi diikuti, didukung, disupport oleh referensi terbaik. Kira-kira paper kita jadi naik, Bu? Naik. Nah, itu loh, Bu. Nomor 2 ini sama. Ini kosong, Bu. Ini kosong, Bu. Ini kosong, Bu. Ini diisi juga sama dengan gitu. Ini kosong, Bu. Nah, isi begitu, Bu. Oke? Nah, cara menginsert Q1 pakai jin dan tuyul, namanya referensis, kemudian di sini Mendeley. Gitu, Bu. Ini, coba ini. Nah, ini. Kenapa nih Mendeley-nya hilang? Oh, entar. Sedang kerja dia. Oh, nih. Nah, ayo. Iya, ini loh, Bu. Oke? Enggak ini, Bu. Oke? Bisa, Bu? Jadi, kita ulang, Ibu Nina, jangan pernah terpikir hasil riset diringkas menjadi paper. No. Ibu tidak akan selesai. Karena itu penting semua nanti. Betul? Gimana, Bu? Oke? Sudah bisa menjawab belum? Sudah ya? Iya. Ya? Enak ya, Bu, Tadi ngomongin, Bu? yang pernah berpikir hasil riset apa, Pak Jun? Apa main? Diringkas menjadi paper. Hasil riset jangan Diringkas. diringkas. Biarkan dia menjadi dokumen penting dalam hidup kita. Punten, Pak. Kiriman duit ini. Ya. Saya lanjut sekarang ya, pertanyaan kedua. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Prof, mungkin ini dilanjut sampai Boleh dilanjut itu, Prof. Prof dilanjut sampai kesimpulan, Prof. Lanjut Boleh. sampai selesai, Prof. Boleh. Ya. Lanjut Lanjut ya. Ya. Nih, pokoknya jangan potong dulu ya, biar Ya. tidak dinilai oleh teman-teman nanti. Ya. Ayo. Oke, lihat nih. Ya, kita lanjut ya. Ini tadi sudah ya sampai nganu kan introduction sudah kan? Oke. Sekarang riset metode sudah belum riset? Bisa jawab riset? Riset menjawab 4 pertanyaan ini, ya. 4 pertanyaan ini. Riset metode menjawab 4 pertanyaan ini. Kawan-kawan jawab cukup 4 pertanyaan, jangan ada citasi. Jangan ada referensi. Cukup itu saja. Supaya kawan-kawan tidak terbebani finishing membuat rumah sebelum kerangka dasar rumah itu selesai. Oke. Finishing rumah itu nanti. Oke. Cagak belum komplit sudah di finishing. Itu loh, Bu. Pak. Nah, 4 ini sudah bisa menjawab, Bu, Pak? Sudah? Siap. Nih, Siap. sekarang
pertanyaan berikutnya bagaimana discussion? Ya, oke. Bagaimana discussion? Oke. Nah, discussion tuh kawan-kawan semuanya. Ini Kenapa belum dipasang? Oke. Discussion itu nomor 6. Rizal Prof. Loh, Rizal kan sudah tadi lihat ini. Rizal kan gambar ini. Oh iya Prof. Iya. Ini gambar ini. Ya kan? Enggak. Nanti kan dijadikan satu Rizal and discussion toh? Oke. Oke, Rizal and discussion kan dijadikan satu kan? Oke. Kawan-kawan semuanya, bagaimana memasukkan discussion itu? Ya, saya buatkan anatomi dulu, saya lihatkan dulu. Discussion itu adalah bagaimana Rizal. Oke, saya ulang ya. Apa tuh Rizal? Rizal nomor 5 tadi, gambar itu. Oke, gambar itu. Bagaimana Rizal mengisi gap. Saya ulang. Nah, ini. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu mungkin lebih paham. How do the Rizal fill the gap? Bagaimana Rizal yang kita punya itu menjawab gap. Artinya, Bapak Ibu gapnya di sini harus sempurna. Kalau bisa 5 minimal. Kalau gapnya cuma 1, nanti Bapak Ibu kehabisan kalimat ketika discussion. Oke. Kalau Apa yang masuk ya? Oke. Jadi Jadi aja masuk. oke, bisa di-mute ya. Nomor 2 ini pastikan kita menemukan 5 gap. Masalah sesuatu yang akan diisi, lubang. Membuat lubang untuk mengisi nanti yang akan kita isi. Oke, ini dibuat 5. 5 ini inilah nanti yang akan mendorong, mengawali untuk membuat diskusi. Kalau gapnya 5, maka dibahas 5. Kalau gapnya 6, dibahas 6. Kalau gapnya 7, dibahas 7. Jangan sampai ini gapnya 5, dibahas cuma 2. Jangan juga terbalik, gapnya 2 yang dibahas 5. Itu namanya ujuk-ujuk. Oke? Oke? Kita kasih contoh ya. Praktekkan sekarang ya. Ini mudah sekali kok, Pak. Pak. Ya. Nah, mana. Oke, lihat nih. Kita praktekkan ya. Ini mana tadi gapnya? Gapnya tadi kan mulai dari ini kan. Namun pada kenyataan, gitu kan? Ini kan? Ya toh? Namun pada kenyataan masih ada manajemen sekolah yang dikelola sentralistik pada pucuk pimpinan, gitu? Masuk aja sini, Bu. Berarti kita bicara pertama adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Ya kan? Jadi kan sentralistik itu kan sebenarnya tidak memberdayakan bawahan, toh, Bu. Betul, Bu? Nah, Ibu tinggal cerita di sini bagaimana memberdayakan menurut ini. Ini saya tutup ya supaya bisa jelas ya. Bagaimana ini? Nah, supaya lebih jelas. Ini. Nah, oke. Bapak Ibu lebih jelas. Nah, bagaimana memberdayakan ini? Oh, lihat ini. Lihat nih. Kepala sekolah ini kan kepala sekolah ini mengajak. Ibu juga cerita nih, Bu. Kasek melibatkan stakeholder. Oh, itu eksternal dan internal, itu internal juga. Oh, eksternal dulu. Nah, eksternal sekolah. Oh, Ibu bicara cerita ini, gambar ini kan itu bisa bunyi kan loh, Bu, beribu makna loh ya, gambar ini kan. Kasek melibatkan stakeholder sekolah. Meliputi bla 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 titik. Itu, Bu. Nah, terus bisa cerita nih, Bu. Nah, ini
pelibatan ini maksudnya adalah memberdayakan, ya kan? Nah, ini eksternal. Oke. Kemudian secara internal, Kasek, Ya, isi seperti ya. Pas 60 kosong. bocor. Tambah 20. Pas. Secara internal Kasek melibatkan Oke, Pak. ini Kasek, Wakasek, guru, OSIS, tendik, Bu. Itu, Bu. Oke, ini gap yang pertama, tuh, Bu. Betul, Bu. Gap yang kedua apa? Itu tinggal di sini harus Berisik muncul, gitu, Prof. ya. Numpang ya. Oke, minta tolong yang tidak berkepentingan di mute ya. Oke, saya sambil pindah ya. Saya sambil pindah. Ini kantornya sudah mau tutup. Oke. Ibu gimana, Bu? Ada yang perlu saya tambahkan lagi, Bu? Jadi ketika bicara tentang discussion, Bapak Ibu harus dimulai dari yang namanya gap itu. Gapnya semuanya dibahas habis. Jangan sampai ada yang tersisa. Oke? Sampai discussion ini. Ada pertanyaan? Sampai discussion. Ada pertanyaan? Masih Cukup aman, ya? Pak Jo. Aman. Pak Jo. Ya. Ya. Berarti gap itu terdiri dari berbagai masalah atau cuma satu masalah, Pak Jo? Satu masalah yang di breakdown, Bu. Oh ya, oke. Satu masalah yang di breakdown. Ini kan lihat nih. Nomor 2 nih, ya nih, dari luas mengerucut ya. Luas Ya, mengerucut. Ya, dibuat 5 kalimat ya. Ya. Oke. Pokoknya Ibu buat 5. Tadi sentralistik, misalnya. Tadi kepemimpinan sentralistik. Ada lagi berikutnya kepala sekolah kurang memberdayakan, kepala sekolah tidak mengajak bawahan dalam mengambil keputusan, misalnya, ya toh? Itu kan sudah gap berikutnya kan? Tapi kan masih bicara tentang gap utama kan? Ya kan? Bisa menerima, Bu, Pak? Oke? Oke, ya. Oke. Lanjut. Sampai sini diskusi oke? Bu, diskusi oke? Oke. Oke. Lanjut sekarang apa? Konklusi ya. Konklusi. Gimana konklusinya? Oke, saya pindah tempat. Oke, maju dikit. Maju. Oke. Oke. Sekarang diskusi, ada komentar atau Bapak Ibu punya masalah diskusi? Bisa ya? Bisa? Oke. Masuk konklusi sekarang ya. Oke, masuk konklusi. Konklusi itu Bapak Ibu, yang terpenting Bapak Ibu jangan pernah tidak memanfaatkan namanya saran, manfaat, kemudian apa lagi? Saran, manfaat, dampak. Oke? Nah, saran, manfaat, dampak baik teoritis maupun praktis. Oke? Dua itu. Dua itulah yang akan memberi makna. Maka disebut dengan what does this mean for us going forward? Apa makna dari kesimpulan itu bagi kita ke depan? Oke? Oke, contohnya tadi ya. Oke, kasih contoh ya. Oke. Misalnya Bapak Ibu membuat kesimpulan. Oke. Nih, kesimpulan ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke. Kesimpulan. Kesimpulan atau oke, conclusion ya. Kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Nah. Ini kesimpulannya apa? Evaluation, Bu. Nah, dari ini bisa disimpulkan ya, kesimpulannya, kesimpulan dari riset ini. Bapak Ibu jangan pernah terpikir untuk membuat 1, 2, 3. Ibu membuat kalimat continuous sentence aja. Kesimpulan dari riset ini
adalah KASEK melibatkan secara aktif semua stakeholder, stakeholder internal dan eksternal sekolah. Oke. Nah, kesimpulannya ya. Nah, ini kawan-kawan masuk dengan saran, rekomendasi atau manfaat atau dampak ke depan ya, ke depan. Oke. Nah, ini masukkan Pak. Bagi masa depan ya. Keberlangsungan. Keberlangsungan sekolah, pimpinan dapat, bagi keberlangsungan pimpinan dapat menyiapkan bawahan untuk menjamin regenerasi ya, regenerasi pimpinan, regenerasi apa? Ya pimpinan ya, regenerasi pimpinan. Oke. Nah, terus kemudian dampaknya berikutnya nih. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini dampak praktis kan? Bisa secara teoritis, pelibatan semua unsur sekolah, secara teoritis pelibatan semua unsur sekolah merupakan apa? Merupakan fungsi dari ilmu tata kelola organisasi. Nah, salah satu ya. Nah, ini kan secara teori pelibatan semua unsur kepala sekolah merupakan salah satu menjalankan fungsi tata kelola, fungsi dari ilmu tata kelola organisasi. Kan ini tata kelola itu kan salah satunya kan mengelola delegating kan. Nah, itu yang kawan-kawan harus munculkan. Jadi secara kesimpulan sudah ketemu, tapi Bapak Ibu harus munculkan namanya makna itu. Oke? Begitu Pak caranya Pak. Ini ada hubungan positif signifikan terhadap bla bla bla. Bukan salah, itu iya, tapi Bapak Ibu langsung harus bisa meneruskan ini Pak, memberi makna terhadap kesimpulan itu. Nah, gitu ya Pak. Oke, ada komen enggak kira-kira dari sini? Ada komen? Jadi kalau dikerjakan ini sebetulnya cuma 1 halaman Pak. Paper itu Pak. Hanya 1,5 halaman tuh maksimal Pak sebetulnya Pak. Nanti yang bikin banyak itu adalah Q1 tadi Pak. Ini kalau dijawab Pak, ini kan hanya 1,5 halaman selesai Pak. Yang bikin banyak kan ini Pak. Ini kan. Ini yang bikin banyak itu. Oke. Jadi karena Q1 itu masuk ke dalam paper kita, maka dia akan menggelembung itu nanti paper kita. Akan membengkak. Kalimat kita yang sesungguhnya ini malah nanti jadi hilang, Pak. Ini kalimat kita yang mana ya? Taunya orang, wow, ini autornya hebat ini. Kenapa? Q1 masuk. Gitulah, Pak. Oke? Berarti citasinya itu cuman di bagian 1 dan 2 aja ya? Di introduction sama yang di paling introduction bawah sama aja ya? discussion. Oh, Jadi introduction sama citasi itu discussion. paling banyak. Kita buka ya Bu, supaya
Bapak Ibu tahu ya? Ya, kita buka scopus.com. Ibu coba Bu Nina apa bidangnya Bu? Apa topiknya apa Bu? Kita buka coba yuk. Kita cari Q1. Di mana paling banyak sitasi itu? Hukum keluarga Islam, Pak Jo. Oke. Supply chain. Supply Supply chain. Pak chain. Jo, Pak Jo tanya sedikit. Tadi Oke. Pak Jo mencontohkan memulai dari metode model yang Betul. punya tulisannya Pak Jo ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya simpel sekali. Saya pemain baru nih Pak. Mohon maaf pada Bapak Ibu ya. Sedikit saja. Apakah berarti paper ini dibuat dari penelitian yang telah dilakukan? Loh iya. Ini namanya Iya. riset paper kok. Iya, itu Iya. punya siapa Pak? Maksudnya? Terserah. Punyanya muridnya Terserah. boleh, punyanya mantan juga boleh. Punya siapa? Oke. Baik, Pak. Maaf ya Pak, artikel saya review baru ya. Pak, mohon dimaklumi Pak. Iya. Ini namanya kita bicara riset paper atau riset artikel ya. Oke. Baik, siap. Oke. Bukan paper tugas dari dosen. Buat paper besok presentasi, bukan itu. Iya, termasuk jurnal juga Pak. Untuk bikin jurnal dimulai dari tengah juga kan Pak? Ya, sama kan Pak ya? Ibu harus bisa bedakan mana paper, mana jurnal. Mana Artikel, publisher. Bu, artikel. Jurnal Iya. itu kayak majalah. Jurnal itu kayak majalahnya, oke? Artikelnya Oke. itu adalah tulisan-tulisan yang dalam majalah itu, ya. Oh, ya, oke. Baik, Oke. Bapak. Baik, Bapak. Publisher itu yang Pak Jo, Ya, halo. ya. Apakah ini yang disebut juga dengan review artikel ya? Beda lagi. Review artikel tidak ada riset metodologi. Review paper itu lebih berat. Review paper itu lebih berat. Apa beratnya? Review paper itu mereview. Review itu artinya menilai. Mereview. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu lulus SMA, Ibu mereview sarjana. Kira-kira pantas enggak? Yang mereview sarjana, mereview lulusan SMA. Gitu Bu. Pak. Jadi kawan-kawan, jangan mereview kalau tidak lulus. Wah, itu. Ada orang menghargai Scopus misalnya, saya cek Scopusnya. Oh, ternyata Scopusnya cuma 1-2. Ya berarti tidak mendapatkan manfaat Scopus. Padahal Scopus itu ada. Itu. Baik, terima kasih. Pak Jo. Ya. Lanjut. Pak Lanjut Jo. ya. Pak Jo mau nanya dong. Ya, silakan Bu. Pak, tadi kan saya mau ini kembali yang metode itu kan tadi dibilang jangan ada sitasi di situ, kalau bisa jangan ada sitasi. Terus di situ kan berarti kita harus menceritakan semua apa yang kita, misalnya saya di lab nih, saya lakukan di lab seperti itu ya? Iya, Ibu misalnya kerja di lab kan, buat di lab ya. aja. Tapi biasanya saya lihat di ini Pak Jo, biasanya ada sitasi, misalnya kita menggunakan oven, saya kan teknik kimia, misalnya kita menggunakan oven 105 begitu, tapi ada biasa mensitasi, itu berdasarkan apa memakai alat itu gitu loh. Oke, baik. Jadi tanpa sitasi referensi itu, Ibu menjawab ini dulu, menjawab 7 pertanyaan ini. Oke, untuk mensitasinya nanti setelah selesai ini dijawab. 7 ini selesaikan dulu dijawab. Baru nanti mulai mensitasi. Mensitasinya itu nanti kebanyakan di introduction dan discussion. Tapi kalau metode mau ada sitasi juga nggak apa-apa. Tapi itu tidak menjadi pokok. Yang paling pokok itu ada di introduction sama discussion. Kalau ingin menambahkan di sini boleh. Tapi jangan introduction-nya sitasinya kecil malah metodenya banyak. Oh ya, oke. Ya. Terus kalau riset sama discussion kan itu beda tipis, Pak Jo. Itu beda utamanya di mana ya? Tidak ada bedanya, makanya dicampur result and discussion. Makanya ditulis begitu, ya kan? Result and discussion. Makanya saya campur ini, Bu. Result and discussion. Resultnya gambarnya ini, discussionnya menjawab gap-gap 1, 2, 3, 4, 5 gitu, Bu. Makanya saya campur. Oke? Oh iya. Kan result itu kan gambar ini, Bu. Ini kan gambar resultnya, Bu. Ini kan modelnya dapat ini, oke?
Tapi kan ini ya tidak bisa bunyi, wong gambar. Yang membunyikan siapa? Discussion. Makanya jadi satu. Oh ya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Pak Jo mau tanya Pak Jo. Ya. Dokter Jo. Pak Berarti Jo, kalau satu-satu. Saya dulu ya Dokter Jo. Ya boleh. Silakan. Mana dulu? Berarti yang didiskusikan itu sebenarnya adalah result ya Dokter Jo ya. Jadi result itu dibunyikan ya Dokter Jo ya. Jadi result itu what did the result get? Apa dari result ini findingnya? Discussion itu bagaimana result ini menjawab gap. Result ini menjawab gap. Artinya gapnya harus munculkan dulu supaya dijawab oleh result ini. Tadi kan nomor 1 nih. Nah, ini result gap nomor 1 kan ini. Ini kan tata kelola sentralistik. Apa tata kelola sentralistik? Tata kelola sentralistik itu menjadi membodohkan banyak orang. Wakil kepala sekolah dianggap tidak bisa mengelola uang kan gitu toh. Contohnya, kalau misalnya manajemen keuangan dipegang oleh kepala sekolah sendiri, itu artinya apa? Menganggap orang lain bodoh. Kejam banget kata-kata saya. Ya itu sentralistik. Iya kan gitu toh. Itu namanya kan tidak memberdayakan namanya, ya kan? Ya. Paham toh, Bu? Pak? Nah, itu jawab di sini. Kepemimpinan yang memberdayakan. Ya gitu loh. Oke? Apa buktinya memberdayakan? Ini karena risalnya begini kepala sekolah itu. Oke? Kepala sekolah itu mendelegasikan ke wakil kepala, tenaga, alumni, OSIS gitu loh, Bu. Yang gitu. Nah, oke? Pak Jo, tanya Pak Jo. Ya. Terkait dengan penelitian kuantitatifnya Pak Jo di introduction, misalkan X1, X2 terhadap Y, apakah yang gap-gap yang kita tuangkan dalam introduction itu hanya yang Y saja, atau memang dikombinasi atau bagaimana Pak Jo? Oke, saran saya Pak. Kalau Ya. Bapak meneliti kuantitatif, oke, kalau kuantitatif, misalnya X1, X2, X3, X4 ya, oke. Kalau saran saya, ambil X1 ke Y, itu paper 1. Paper kedua, X2 terhadap Y. Begitu, Pak. Jadi jangan dijual semua, Pak. Ingat. Yang kita hadapi itu, tulisan kita harus bermanfaat kepada orang tidak hanya akademisi saja. Tetapi orang yang tidak sekolah sekalipun. Coba bayangkan. Tulisan kita itu hanya bisa dipahami oleh orang yang akademisi saja. Kebermanfaatan tulisan Bapak itu sangat terbatas, Pak. Oke? Jadi, kalau kawan-kawan X1, X2, X3 digandeng jadi satu, Bu, Pak, itu akan memumetkan orang lain. Sehingga berpotensi tulisan Bapak tidak disitasi orang. Gitu, Pak. Ini sederhana gini. Cuma sederhana, Pak. Bapak Ibu coba rasakan. Ini sering saya contohkan bagaimana tidur nyenyak itu dipengaruhi lampu hidup dan lampu mati. Ini sudah berulang-ulang saya ucapkan. Oke. Ini kan variabelnya lampu satu. Lampu hidup atau mati kan variabel satu kan. Terhadap tidurnya nyenyak apa tidak gitu loh. Ibu Bapak bisa enggak menjawab lampu mati atau lampu hidup untuk tidur nyenyak itu? Lampu mati, Prof. Lampu mati, oke. Tapi itu kalau kawan-kawan sudah sampai dokter, itu tidak hanya lampu hidup dan mati, tapi hutangnya banyak apa enggak? Oh, itu variabel kedua lagi. Betul. Iya kan? Lah, kalau begitu, apa boleh Bapak menyampaikan hubungan lampu hidup dan mati terhadap nyenyak tidurnya orang? Bisa enggak? Tetap boleh, Pak. Hutangnya dianggap nggak punya hutang. Oh, suami istri tidak pernah bertengkar. Gitu. Itu loh. Jadi yang kita jual tuh, Pak, X1Y saja, Pak. Supaya apa? Mudah diterima oleh orang. Tapi pada kenyataannya memang tidak pernah hidup itu
sendiri, nggak pernah. Variabel itu selalu saling menyapa. Tetapi untuk memudahkan kita diterima oleh orang lain papernya, ya, gunakan variabel yang sederhana, jangan banyak-banyak. Itu, Pak. Oke? Itu udah berulang-ulang, Pak. Sampai istri saya bosan mendengar kata-kata ini, Pak. Ya, ya Bu, Pak. Prof Jo izin tanya, Prof. Ya. Kalau saya lihat di anatomi paper, mohon maaf saya tadi telat masuk. Ini teori masuk di mana ya, Prof? Ya, ini lihat nih. Teori masuk di mana ya? Oke, lihat nih. Kalau Bapak Ibu nanti dalam jurnal, misalnya ya, dalam jurnal itu, misalnya diminta namanya literatur review. Ibu Bapak siapkan di introduction sebelum metode. Nanti introduction, kemudian literatur review, baru metode. Oke, jadi nanti subbabnya ada introduction, kemudian yang kedua literatur review, kemudian metode. Tapi kalau tidak diminta, literatur review itu sudah masuk ke introduction sama discussion nanti. Udah nyampur namanya. Oke. Berarti sedikit ya, Prof, ya nanti masuknya. Yang masuk kemana? Kalau dilihat dari anatominya tadi, berarti banyak, Bu. Banyaknya di result nanti ya? Enggak, di result sama introduction. Coba nih, lihat Bu. Ini, di introduction nih. Menjawab what is known. Misalnya tadi. Oh, iya. Manajemen menurut siapa, bla 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 bla. Ini kok panas banget ya. Menurut siapa. Pendidikan vokasi misalnya, menurut siapa kan banyak sekali nanti. Ini kan, ini nanti menurut banyak sekali nih. Ini misalnya salah satu cara menjaga kredibilitas dan akuntabilitas tata kelola sekolah adalah bagaimana Kasek mengendalikan. Nah, ini teori tentang kredibilitas bagaimana, akuntabilitas bagaimana. Ini menurut ABCD, Q1 semuanya. Menurut ABCD, Q1 semuanya. Loh, kan banyak sekali, Bu. Nanti yang kedua juga begitu. Kinerja komponen, penguatan kinerja. Ini kan nanti udah teori lagi berikutnya, Bu. Oke, ini teori 1, teori 2, teori 3. Itu, Bu. Jadi, kawan-kawan semuanya, jangan pernah melibatkan ini Q1, Q2. Ini yang berkontra, yang tidak mendukung ini, Bu. Misalnya nih, delegasi tugas berdampak pada penguatan kinerja komponen organisasi. Misalnya nih, menurut Q1 tidak ada hubungannya. Jangan cari yang ada hubungannya tentang penguatan kinerja. Itu. Jadi, baik, Prof. Manfaatkan orang hebat yang kalimatnya mendukung kalimat kita. Supaya ini menjadi kalimat hebat. Itu. Oke? Asik kan? Pak Jo mau tanya, Pak Jo. Ya, silakan, Pak. Yang kesimpulan itu, Pak Jo, yang conclusion itu, dia harus ada 4 item tadi ya, Pak Jo ya. Conclusion, makna, saran, dampak, dan future itu ya Pak Jadi Jo ya. makna itu bisa diisi saran atau rekomendasi atau dampak secara praktek maupun teori. Itu makna. Bapak bisa memberi makna sendiri dengan cara Bapak sendiri. Misalnya, Bapak bidang apa, Pak? Bioenergi, Prof. Bioenergi. Bapak bisa memberi makna. Dengan temuan bioenergi ini, oke, ancaman kekurangan energi masa depan akan dengan mudah diselesaikan. Itu kan namanya dampak. Oke. Itu, Pak. Oke. Siap, Pak Jo. Siap ya. Sip. Pak Jo, nyambung yang tadi Bapak itu, apa perlu disitasi juga atau enggak usah? Oke, sekarang pertanyaannya, sitasi. Sitasi itu nanti kebanyakan ada di introduction dan discussion. Tapi kalau sudah bicara conclusion, sudah. Menurut saya kalimatnya Bapak, Ibu sendiri aja. Tapi jangan dibuat conclusion 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jangan dibuat balik, jangan. Continuous sentence. Bapak Ibu paham kan continuous sentence? Mengalir itu. Kayak orang membuat isi itu. Oke, mengalir aja. Oke. Saya Pak Jo boleh? Ya. Saya Pak Jo, ya. Terkait yang tempo hari penjelasan Pak Jo itu, kalau nggak salah paham, kita bisa pecah-pecah parameter itu gitu loh. Kemudian
saya punya penelitian itu Pak, komplit gitu loh maksudnya. Apakah boleh memecah satu parameter yang diamati, nanti kan misalnya 5 parameter yang diamati, nanti jadi 5 paper gitu Pak Jo. Nanti kalau pas ininya itu kan sama jadinya Pak, sampelnya sama, anunya tempatnya sama, melakukannya sama gitu Pak. Gimana Pak? Apa saya salah paham? Oke, betul Bu. Itu yang ditakutkan oleh banyak orang dan solusinya mudah banget. Oke, paper itu boleh plagiasi, boleh terkena Turnitin, tapi maksimal berapa? 15%. Oke. 15%. Iya. Jadi riset metodenya sama, findingnya sama, gitu? Nggak apa-apa 15%, tapi Bapak Ibu kuatkan di introduction sama discussion. Oke? Itu, Pak. Nah, kemudian caranya lagi, jangan pernah mensitasi tanpa parafrase. Harus parafrase. Semua kalimat citasi, jangan pernah citasi tanpa parafrase. Itu. Oke? Mau praktek? Ini mau praktek? Sudah Boleh, bisa, Pak. mau praktek? Mau, Pak. Boleh, Pak. Mau. Boleh, Oke, coba. Pak Jo, izin bertanya Pak Jo. Oke. Pak Ya, Jo, Bu. untuk metode, kalau metodenya yang kita pakai itu adalah riset literatur, itu kita ininya gimana Pak Jo? Menyusun ininya? Menyusunnya. Kalau Ibu literatur tapi mau dipola seperti riset, berarti bahannya, materialnya adalah buku. Misalnya mereview bukunya siapa gitu. Tapi kan Ibu biasanya literatur review tidak seperti itu kan? Misalnya mereview buku bahasa Jawa kuno itu apa namanya? Primbon. Misalnya kan? Misalnya menguak teori kejawen menentukan hari berdasarkan primbon. Buku primbon bahasa Jawa misalnya. Jadi materialnya itu adalah buku primbon itu. Ibu bisa menerima? Oh, gitu. Kalau material review yang kita gunakan itu adalah penelitian-penelitian dan orang-orang yang lain. Kalau itu, Ibu bicara masuk ke sini. Ibu sudah pernah masuk rumah Scopus, Bu? Sudah. Oke. Camp sudah pernah, Bu? Hah? Camp sudah pernah camp saya, Bu? Belum. Wah, sini, ini saya misalnya nih. Saya mau bicara tentang digital marketing. Ini buka ya. Ini bisa lihat ya, saya ya. Bisa. Iya. Ini tentang teori digital marketing. Ibu cari yang terbaik. Ibu cari digital marketing yang terindeks Scopus 10 atau 20 atau 100. Nah, misalnya nih. Nah, Ibu nanti materialnya nih. Materialnya ini adalah paper-paper yang terindeks Scopus yang terbaik. Nah, dulu ya. Nah, ini kita ini sedang muter-muter. Nah, Ibu cari dari sini Scopus itu. Nah, materialnya adalah ini tunggu. Kenapa Mas? Ya, misalnya nih. Ibu harus ambil misalnya 100 referensi terbaik lewat Scopus. Nah, materialnya ini kan ada 3.000, Bu, tentang digital marketing, Bu? Iya. Ibu mereview 100 artikel dari terbaik terindeks Scopus. Begitu, Bu. Ini berat banget loh, Bu. Literatur gitu. Iya. Nah, Iya, Pak. Cari terbaik dengan cara sortir 5 tahun terakhir. Terbaik kan harus terbaru. Kemudian dari jurnal terbaik, artikel saja. Itu. Kemudian cari jurnal. Mana? Jurnal bahasa Inggris. Nah, ini cari yang terbaik nanti 10.
misalnya atau 10 atau 100, terserah Ibu. Nah, dari artikel-artikel yang ini, misalnya ada 1000 kan, Ibu cari yang 100, Ibu cari sintesanya, cari perbedaannya, cari persamaannya, cari kelemahannya, cari kelebihannya. Mereview paper itu berat. Kenapa? Ibu dipaksa untuk berpikir di atas rata-rata. Jangan sampai hanya sekedar menyimpulkan, bukan mencari perbedaannya. Lihat apa irisannya, saling keterkaitannya, gitu Bu. Makanya kalau saran saya, Ibu, kalau ingin tembus Scopus cepat, hasil riset itu lebih cepat. Ini cari. Harus Ibu download dulu, kemudian ketemu dulu 100 terbaik. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa terserah Ibu. Itu Bu. Ya. Iya Pak, itu dengan meta analisis sama ya Pak? Meta analisis. Bisa. Ibu dengan meta analisis pun bisa. Tidak ada masalah. Oh, nggih Pak. Atur suwun Pak. Nggih. Pak Jo. Ya. Kalau nggak salah temuan kemarin Pak Jo ngomong kalau conference paper nggak usah dipakai gitu. Itu apa kita harus abaikan atau boleh dipakai? Karena mama saya conference paper itu proceeding terindeks Scopus juga. Iya. Oke. Sekarang gini Bu. Nanti ketika membuat paper Bu, gini Bu. Bukan masalah dia lebih baik, lebih rendah, enggak. Masalahnya di sini Bu. Nanti ketika kita membuat paper, langsung kita praktekkan citasi ya. Ya, kita praktekkan citasi. Ini bahasa Indonesia, nanti bahasa Inggriskan dulu. Ini mencitasi. Nih, misalnya mencitasi. Nanti kita ini ketika mencitasi kan akan melihat paper ini kan. Misalnya ini tentang kredibilitas, akuntabilitas. Kita buka di sini akuntabilitas, kita ganti bahasa Inggris ya. Ini. Kita cari nanti yang akuntabilitas. Nah, ini akuntabilitas. Ini kita ambil. Oke. Buat masukkan ke sini. Tentang akuntabilitas miliknya siapa. Oke. Kita all dokumen, pastekan di sini. Oke. Nah, akuntabilitas. Nah, I. Nah, oke. Saya buka di sini. Oke. Oke. Nah, ini misalnya nih. Ini kan? Nih. Nih, kita citasi nih. Kita citasi nih misalnya. Ini kita citasi tentang nih, ini aja misalnya kita citasi ya. Ini saya anggap kita buat misalnya ya. Kita ambil dari abstraknya saja. Kita ambil abstraknya, masukkan ke sini. Jebret, kemudian kita citasi. Misalnya nih, ini kalimatnya sama. Kalimatnya cocok misalnya. Insert citation, go to Mendeley. Oke, terus cite di sini. Nah, oke. Kita geser wajah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kan ethnicity, kenapa ini 1? Karena ini Vancouver, saya ganti apa? Plung. Nah, oke. Chen et al. Ya. Oke. Jadi, ini kalimatnya miliknya Chen et al. Nih, kalimatnya ini ya jangan pernah tidak diparafrase. Ini jangan, nih ya, kalimat ini ya, saya besarkan ya. Ini jangan pernah tidak diparafrase, harus diparafrase. Oke. Kemudian kawan-kawan semuanya, ini kan akan ketemu misalnya nih. Misalnya yang kedua misalnya. Kalimat kedua. Accountability. Ini kan misalnya nih. Nanti kan kadang kita ini akan menemukan kalimat yang miliknya orang lain juga. Misalnya nih. Mana. Ininya orang lain juga misalnya. Ini yang citizen. Nah, bisa jadi dia adalah proceeding atau bukan terindeks Scopus. Ini akuntabilitas yang miliknya orang. Ambil acak. Tak ambil acak yang ini ternyata tidak bagus. Mana nih, ini tidak bagus nih. Oke, saya ambil yang kedua. Ambil yang kedua. Misalnya nih. Nah, ini ya. Ini kan ada accountability toh. Ada accountability, misalnya nih. Nah, ini ya. Ini besar ya, Bapak Ibu ya. Nih. Ini Davidson ini. Nih. Oke. Kadang kita kan ngambil ini toh. Ini kita ambil lagi misalnya ya. Kata copy.
Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam paper kita. Oke. Paste, ya kan? Setelah dipaste, nah, Davidson ini kan kita buang aja nih. Tadi kan Davidson ya. Kemudian citasi, kita geser wajah Ibu. Klik, kemudian citation, nah, go to Mendeley, kemudian set. Nah, oke. Davidson. Oh, Greget ya, namanya Greget ya. Oke, ini titik toh. Tapi kan ini kan juga miliknya siapa tadi? Davidson kan? Nih. Oke. Ini kan juga miliknya Davidson kan? Betul enggak? Kita mencitasi miliknya Ali Meftah Greget, gitu. Tapi kan ini juga miliknya Davidson, miliknya Perez, miliknya Shannon, kemudian miliknya Soturuni. Oh, lihat ini. Ibu lihat enggak nih? Berapa citasi ini? Oh. Banyak. Banyak sekali kan? Nah, Banyak. ketika Bapak Ibu menulis, jangan sampai menurut ini dalam. Nggak boleh. Ibu berarti membuat tulisan ini, ini menurut Greget, kemudian harus juga menurut siapa tadi? Semuanya itu. Ini di copy semuanya nih. Davidson sampai nih. Oh, ya toh? Ini copy semua, masukkan ke sini. Oke, masukkan ke sini. Nah, ini masukkan miliknya Davidson juga, Perez juga, milik Satori. Oke. Tapi ini tidak boleh. Ini Ctrl A nih, saya buat Ctrl A. Nah, yang citasi Mendeley kan ini. Oke. Ini, ya toh? Yang gelap nih, tahu dah? Gelap toh? Coba kita buka, kita insert citation-nya ke insert referensinya. Masuk paling bawah sendiri. Oke, references. Oke, enter. Ya, oke. Insert bibliografi. Klik, akan keluar Blung. Oke. Chen sama Greget, ya toh? Baru Chen sama Greget toh? Oke. Enter. Oke, Chen sama Greget kan? Nah, padahal kita juga harus memasukkan namanya Davidson, Perez, Satori, ya kan gitu kan? Semuanya nih kan? Tapi karena kita ini tidak boleh secara manual mengeditnya, maka Davidson ini harus dicari di papernya ini. Davidsonnya dicari, Pak. Davidson taruh bawah. Kalau terindeks Scopus, Pak, saya ulang, kalau paper ini terindeks Scopus, hampir pasti, atau mungkin bahkan pasti, mesti di bawah ada Davidson. Di bawah referensi ada Perez. Di bawah ada Seven. Di bawah ada Sotoria. Gitu, Bu. Jangan sampai terulang zaman kita dulu. Di atas ada citasi Davidson, di bawah nggak ada. Kan gitu, Bu. Dulu kan pernah gitu, Bu, ngapusi dosen kita gitu dulu. Gitu? Ya, dulu begitu. Wow. Pak Jo, maaf, yang saya maksudkan conference paper yang ada di scopus.com. Itu kita masih boleh pakai atau abaikan? Paham. Saya ingin mau masuk ke sana. Ya. Mau masuk ke sana. Bisa jadi ini kan tidak terbaik karena kita tidak mencari kan. Ini kita kebetulan mencitasi miliknya Davidson. Pertinyi ini, apakah Davidson ini terbaik? Kan belum tentu. Wong yang mencari bukan kita kok. Itu Davidson coba klik bawah. Coba Davidson bawah ya. Referensi. Nah, mana referensi? Oke. Davidson. Wow, ini. D. Nah, ini kan? Davidson ini kan? Oh, ini ya, toh? Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini terbaik? Bisa jadi dari konferen, bisa jadi tidak jelas. Maka nanti kawan-kawan mesti ada referensi yang seperti ini, Pak. Mesti ada tambahan seperti ini, Pak, mesti. Nanti di referensi di bawah mesti ada tambahan seperti ini. Ini saya simulasikan ya. Mesti ada tambahan seperti ini. Maka dari itu, ketika menulis pastikan ini yang punya kita tuh referensi terbaik dulu. Karena nanti ketika penyusun mesti ada tambahan seperti ini. Oke? Baik dari konferen maupun
paper nggak jelas itu sangat mungkin. Tapi kalau kita misalnya ini tadi kalimat ini, kalimat yang kita pakai ini kalimat yang pertama nih, yang kedua nih, sorry yang kedua nih, yang mana nih? Ini misalnya kalimat ini, kalau kita ini menganggap ini miliknya Greget saja kan salah, Pak. Ini kan nggak miliknya Greget saja. Ini kan miliknya Davidson juga kan? Betul nggak, Pak? Kan nggak boleh Bapak tidak menyebutkan Davidson. Wong kita tadi ngambilnya dari sana, ada Davidson, ada Sahli, ada Perez, ada Sekuen, ada Hughes, ada Autoria kan? Gitu loh. Jadi kenapa aku bilang mencari referensi itu yang terbaik dulu. Karena di setiap perjalanan nanti kita menyusun paper, mesti ada referensi yang tidak baik. Salah satunya adalah konferensi paper atau mungkin paper-paper yang tidak terindeks Scopus. Mohon izin Pak Jo, tentang library research Pak Jo. Library research, oke? Ya. Saya tunggu Pak. Ini kasus lain. Saya kembalikan ke Ibu tadi. Sudah bisa terjawab, Bu? Jadi intinya itu Pak Jo Davidson itu manual ya? Nggak boleh. Davidson juga nggak boleh manual nanti. Ini juga jadi di match. Nih lihat ya, Bu. Bapak yang bertanya tadi tolong sabar sebentar ya. Ya, oke. Oke. Nggak boleh. Ini kan manual di sini. Nggak boleh. Harus gelap juga seperti ini, Bu. Gimana caranya? Manual jadi. Nggak boleh, tetap harus. Ini kan tadi saya kasih contoh. Ini nanti tetap dibuang, Pak. Tetap dibuang. Ya, ini tetap Davidson dicari, Bu. Harus mencari ini. Oh, itu ya. Gimana cara mencarinya? Gampang, copy, di googling. Nah, di googling aja. Oke, di googling. Kalau itu jurnal bagus, mesti ketangkap di sini, Bu. Ceng, gitu. Enter. Oh, cari PDF-nya. Oh, kan? Mana PDF-nya nih? Itu, Bu. Cari PDF-nya, Bu. Di Scholar bisa ya, Bro? Boleh, Google Scholar bisa. Google itu kan yang paling bisa menangkap semua jurnal, baik buruk, jelek, setengah baik, itu ada di gitu kan? Ngeri. Kalau misalnya di Google Scholar tidak ketemu, ya, tidak ketemu misalnya, di Ad Manual Mendeley bisa, Bu. Contoh nih, nah, di Mendeley ini Ad Manual bisa, nih. Ya, ini kan? Nih, Ad Manual bisa nih. Oke, masukkan sini, Ad Manual, klik. Mohon maaf ya, ini tak selesaikan aja ya, Bu, biar nggak nganu ya, nggak ngambang. Ya, Pak, betul. Ya. Ngambang eman-eman, oke? Nah, ini Ad Manual aja bisa, Bu. Oke? Pastekan di sini. Tadi kan? Oh, cekrek. Save dulu. Nah, setelah di-save, kan, add new document kan? Recently added. Mana tuh ya? Bukan ini ya? Mana? Ini harus yang Ad Manual tadi. Nah, Ad Manual di mana nih? Harus cepat nih. Oke. Sebentar. Mana ya? Recently added. Yang mana tadi ya? Bentar. Davidson Cari tadi di ya? download biasanya, Pak. Cari di download dulu, Pak. Nah, recently added. Ini kan Davidson ini kan? Nah, ini kan? Oke. Ini kan? Ini harus diperbaiki ini. Judulnya apa nih? Foreign, ini kan? Ini masuk tahun 2015 di sini, ya toh? 2000 berapa? 15 tahun, ya toh? Namanya ini Davidson Sahil. Ini dibuang. Atau cut, masukkan ke sini. Kan gitu toh, Bu? Nah, ya toh? Oh. Nah, 2015 buang. Nah, itu. Ad manual bisa. Ada kebanyakan. Nah. Sorry. Nah. Maaf Pak Jo, kalau end manual tuh apa keluar langsung doinya di situ, Pak? Tunggu. Nanti kan gini caranya, mudah aja, Bu. Gampang diselesaikan itu. Wes ini diperbaiki ya, misalnya diperbaiki ya. Sudah saja. Terus nama jurnalnya nih, Pak. Jurnal. Nah, ini ya. Ini ditutup nama jurnalnya ini, ya toh? Oke. Nah, terus ini kan nanti mesti tidak keluar doinya toh? Nah, oke, kan tidak keluar doinya.
Ya itu tadi Bu, karena ada potensi nanti kita akan mendapatkan jurnal yang mungkin tidak baik. Makanya ketika mencari yang terbaik dulu Bu, ini langsung bisa kita citasikan. Nah, masukkan paper kita nih, oke. Nah, masukkan, add dulu Pak ya. Nanti satu-satu di add nih Pak. Oke, add dulu. Oke, go to Mendeley. Nah, klik. Kadang-kadang Davidson toh. Set. Walaupun tidak ada papernya bisa disitasi Pak. Oh, oke. Davidson toh. Davidson and Sahli toh tadi. Ya, kok beda? Davidson di bawah ada enggak? Oh, Davidson ada, ya toh? Ya toh? Tapi kan tidak ada doinya Pak. Mudah saja. Ya toh? Gampang. Pokoknya ilmu ini ilmu mudah, Bu. Ilmu mudah, oke? Ya, harus diperbaiki, Pak. Ada 5 hal yang diperbaiki. Nama, tahun. Ini berarti tadi ada Davidson sama Sahli. Misalnya tinggal tambahkan aja. Sahli ini, Sahli siapa tadi? Sahli siapa? Di enter. Udah toh? S2 toh? Nah, sudah 2 itu. Ini tinggal refresh jadi, Bu. Lihat ya. Bu, refresh, Bu. Oh, refresh nih. Oh. Nah, loh, Sahli toh, Bu. Tambahkan apa doi misalnya. Ibu, doi itu bisa diwakili oleh URL. URL-nya misalnya ini. Ini enggak judulnya tadi ya? Judulnya ini enggak ya? Ya Pak Jo. Judulnya ini toh? Ya. Oh, itu. Ini judulnya. Bukan. Bukan, Pak. Ini Feng nih. Yang atas tadi Pak Jo. Mana? Oh, ini ya. Spek ya, tulis. Ini ya. Nah, apalagi ketemu doinya ini, Bu. Ini, Bu. Itu, Bu. Itu. Apalagi ini ketemu papernya. Enak banget. Langsung aja. Kalau mau. Kok beda namanya? Digabungin nggak nanti referensinya itu? Bukan yang itu, Pak Jo. Pak Jo, yang Pak tadi Jo, kan izin bertanya. referensinya udah ada 2. Jadi berarti nanti di mix ya untuk Iya, betul. penulisan Misalnya referensinya. nih, ini ketemu dulu ya, tak perbaiki dulu ya. Misalnya nih, tinggal ini masukkan ke doinya sini, ya toh? Doinya sini. Oke. Ya, sudah. Oke. Sudah. Kalau mau tinggal look up aja, kalau misalnya ini jurnal bagus, enak banget, Bu. Oh, udah ketemu toh? Kalau misalnya, tadi beda ya Bu ya? Beda ya? Beda nih kayaknya nih, bukan itu Pak. Beda Pak Jo, beda Pak Jo. Nah, kalau ketemu doinya enak Bu. Kalau misalnya tuh jurnal bagus, ketemu doinya, langsung di look up aja ketemu Bu. Berarti bukan ini. Oh ini ya? Beda. Nanti cari. Pak Jo, tanya. Pak Jo, tanya. Pak Jo, dijawab dulu dong yang tadi. Izin Pak Jo bertanya. Tak selesaikan dulu ya Pak. Selesaikan dulu Pak Jo. Saya nunggu giliran juga Pak Jo. Oke. Tenang Pak. Masih banyak waktu Pak. Ada Rebu banyak. Kalau selesai sekarang bisa Rebu lagi. Rebu depan. Oke, siap. Pokoknya belajar sepanjang masa Bu. Enak banget Bu. Nah, oke. Jadi kalau misalnya sudah ketemu doi, enak banget. Doinya template-nya langsung look up ini. Tapi tadi kebetulan tidak pas ya, tidak benar ya. Bapak harus temukan dulu di googling tadi Bu. Temukan dulu di googling nih. Yang judul tadi. Nah, itu loh Bu, Pak. Yang saya khawatirkan ya. Ketika kita ini menemukan kalimat yang cocok, kemudian kita mewajibkan memasukkan Davidson, memasukkan Perez, gitu loh. Nah, ini kan belum tentu bagus. Itulah yang akan mengurangi kualitas referensi. Maka, Bapak yang saya minta, temukan referensi terbaik dulu. Supaya ketika ada 1-2 seperti ini, itu pelengkap saja. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti sampai ketemu semua ya, sampai Satoriani ketemu semuanya, tinggal di match aja, Bu. Di match seperti ini. Plung, gandeng sendiri. Plung, itu Bu.
Nanti ketemu kedua digandeng lagi, Bu. Gitu. Ini kan? Gitu yang walaupun di sini ada 20 gandeng semuanya mudah semua, Bu. Tinggal match semuanya jadi. Tapi harus dengan teknik Mendeley, tidak boleh dengan tidak gelap seperti ini. Begitu, Pak, ya. Asik ya? Asik ya? Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Ya, yuk silakan. Ini udah lebih dari Usul Prof. Yang lab Halo. riset, Pak Jo. Usul untuk anatomi paper barangkali minggu depan bisa dibahas yang kualitatif, Prof. Minggu depan usul ada kualitatif tentang anatomi paper. Setuju, Pak, Bu? Iya. Setuju. Oke. Setuju. Terima kasih, Prof. Ini nomor saya ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau jadi volunteer untuk saya kuliti? Wah, kuliti. Ada yang mau jadi volunteer atau tidak? Atau saya case saja? Gak apa-apa ya, case saja ya? Boleh, Prof. Ya, boleh. Oke, baik. Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon Itu satu, Pak. Bisa nggak satu ya? lagi. Oke, satu lagi. Yuk. Ya. Jadi tadi kan Bapak menyarankan pilih dari aplikasi itu yang terbaik. Artinya cara melacak yang terbaik, misalnya tadi ada 5 itu, kita urutkan dulu sumber aslinya dulu, baru kemudian pilih tahun terbaru gitu. Terus tingkat kualitasnya itu yang lain di-delete, atau gimana cara memilih yang terbaik di antara tadi 6 referensi yang bicara tentang kalimat atau ide yang sama tadi, gimana itu? Bapak ingin mencari referensi terbaik ya? Dari 6 referensi yang berhasil kita cari sumber aslinya itu tadi. Apakah kemudian dipilih tahun yang paling terakhir itu yang terbaik, kemudian yang lain di-drop, atau semuanya dimasukkan? Atau tetap dimasukkan semua, Pak. Tetap dimasukkan semua. Karena kita tadi mengambilnya begini, Pak. Tadi kita mengambilnya kan ini, Pak. Kita kan mengambilnya orang ini, Pak. Ini kan? Terus yang dimaksud Bapak memilih yang terbaik itu gimana? Oh, memilih terbaik itu ketika kita membuat paper, judul, tentukan keyword, kemudian Bapak dapatkan referensi terbaik 50 setiap paper. Nanti di tengah jalan mesti ada tambahan yang seperti ini. Oke. Misalnya ini sudah terbaik. Ini misalnya sudah terbaik ya. Misalnya ini sudah terbaik. Tapi kan nanti mesti ono wae sing ngene iki, Pak. Ya. Nah, mesti ono wae. Saya mengambil kalimat tapi ini sudah kalimatnya orang, gitu loh. Bisa enggak, Pak? Sering enggak, Pak, Bapak Ibu? Menemukan gini. Paham ya. Ini ya, Pak. Saya Jadi mau artinya mengambil ini, tapi ini sudah miliknya orang. Apakah boleh diambil? Boleh, gitu loh. Tapi Bapak tinggal tambahkan ini, gitu loh. Paham maksud saya? Paham. Jadi 40 misalnya yang terbaik, kemudian nanti pasti ketambahan yang lain, dan yang ketambahan yang lain itu biarkan saja, nggak mengganggu. Biarkan saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Tapi kan ini namanya etika kejujuran ilmiah, toh, Pak? Oke. Setuju ya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Mohon dimaafkan nih Bapak Ibu ya. Selalu tidak selesai ya. Ya memang begini. Saya akan menyiapkan diri, mewakafkan diri setiap Rabu. Saya insya Allah, walaupun ini sambil jalan ini Bu, Pak, nggak apa-apa, saya akan ikut. Saya akan memenuhi setiap Rabu kita bertolabul ilmi supaya kita saling memberi semangat, menguatkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof. Oke.